Aku lantas tersenyum menatapnya. Kesempurnaan yang kamu miliki, saya mohon, jagalah kesempurnaan itu untuk pasanganmu kelak. Meski sudah pernah kamu berikan ke pria lain, tapi setidaknya jangan lagi kamu berikan ke siapapun sebelum kalian resmi menjadi sepasang suami istri. Paham kan maksud kakak? Bahkan tak terasa, kedua mata tuaku ini mulai meneteskan air mata. Ayah, kok nangis? Ku gelengkan kepalaku. Berhentilah menangis. Puput akan selalu dan selalu mendoakan agar ayah akan semakin menjadi pria yang sempurna. Agar kelak wanita yang sempurna pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat menemani ayah hingga tua. Terima kasih ayah, malaikat kami berdua karena tak mengingkari janji ayah kepada kami, Puput dan Aini. Semakin air mata ini menetes, tapi ayah inginnya kamu, dia menggeleng. Bukan Puput ayah, karena Puput tak sesempurna yang ayah pikirkan. Ayah tahu, Puput merasa kasihan kepada ayah. Begitu besarnya pengorbanan ayah bagi kami, khususnya bagi Puput. Maka Puput sekarang ada untuk ayah. Bangunlah ya, kumohon, bangunlah segera, sekarang juga. Apaan ini? Kumohon sebelum ayah menyesali semuanya. Puput mohon, bangunlah sekarang. Hingga sosoknya menghilang bersamaan aku merasakan sesuatu yang spontan. Aku membuka mata dan tersadar rupanya aku baru saja bermimpi. Namun bukan itu yang membuatku terkejut, melainkan astagfirullahaladzim, Gina. Secara refleks aku mendorong badannya yang sedang berada di sampingku. Gina, oh Tuhan. Dan pada akhirnya, untuk pertama kalinya, ku keluarkan tangisan kekecewaanku di hadapan Gina. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Stories of Gina. Ya, bukanlah hal baru bagiku di umurku yang sudah menginjak di angka 28 tahun ini. Bukan juga pengalaman baru bagiku untuk menikmati apa yang diberikan olehnya, oleh seorang pria. Menjalani hidup bebas, clubbing, tapi tidak dengan hal itu, hal biasa yang kujalani sejak aku mengenal yang namanya dunia yang sebenar-benarnya. Ini kali keempat ku persembahkan apa yang kumiliki dan apa yang selama ini kujaga, kurawat pada seorang pria berbeda. Pun pria yang sejak dulu kagumi, sangat mengaguminya. Hal itu yang membuatku pada akhirnya membuat standar cowok yang akan kumiliki sama sepertinya. Perasaanku awalnya sekedar mengagumi, hingga ku ketahui sebuah informasi dari sahabatku, Dinda Darmawan, adik pria itu, jika sang kakak baru saja bercerai dengan istrinya di Makassar, yang tentu aku belum pernah bertemu dengannya sama sekali. Cuma tahu dari cerita Dinda selama ini jika dia memiliki kakak ipar bernama Marisa, yang pada akhirnya menyeruaklah rasa senang dalam dada ketika mengetahui status pria itu. Pria bernama lengkap Doni Darmawan telah berstatus duda saat ini.
Pria yang telah menjadikanku orang paling ia percaya di kantornya. Sejujurnya, kalau aku boleh bilang, aku bekerja dengannya hanya untuk berada di dekatnya saja, tidak lebih. Karena begitulah yang terjadi. Ya, intinya sih aku bisa mendapatkan banyak hal dari apa yang kupunya saat ini. Karena dengan kelebihan yang kumiliki, baik itu otak serta proporsi bentuk tubuh idealku yang tentu saja menjadi impian banyak perempuan di luar sana, maka dengan mudahnya aku mendapatkan pekerjaan yang lebih dari yang sekarang kujalani. Namun sekali lagi, kembali pada keinginanku yang hanya ingin dekat dengan Kak Doni, karena begitu ku kagumi sosoknya. Lalu karena status itulah aku merubah pandanganku kepadanya. Siapapun wanita yang ada di posisiku tentunya bermimpi menjadi Nyonya Rich Daddy sepertinya. Ganteng, kaya, apalagi ya, baik hati, dan amat sangat menghormati orang lain. Bahkan ketika engkau menanyakan semua orang yang mengenalnya, tentu jawaban yang akan kalian dapatkan berupa kekaguman nama besarnya. Baik di kantor maupun di luar kantor, aku rasa dengan alasan semua itu sudah cukup bagi seorang wanita merubah pandangannya dari kekaguman menjadi rasa suka dan bahkan ingin memiliki. Seperti itulah yang kurasakan saat ini bersamanya, kepadanya. Berhari-hari aku selalu dibuat terpesona olehnya, oleh sikapnya, oleh kebaikannya kepada orang lain, ketulusannya dalam membantu orang lain, semakin membuat rasa yang awalnya hanya berupa batu kerikil kecil menjadi sebuah batu besar yang membuat sesak dalam dada karena ganjalan batu besar tersebut. Hari demi hari, semakin aku dibuat amat sangat terpesona oleh perubahannya. Kuakui Kak Doni memang awalnya bukanlah pria yang baik-baik. Bahkan tak jarang aku dihadapkan pada kenyataan bagaimana banyaknya koleksi wanitanya di luar sana. Namun aku rasa itu hal yang sangat wajar. Hingga pada kejadian di mana aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Begitu tenangnya dia menghadapi cobaan hidupnya, betapa kuat dan tegarnya ia sebagai seorang lelaki di mataku. Bahkan ia seolah membuka mataku dengan cara dia merubah secara drastis jalan hidupnya, yang dari seorang pria yang buruk menjadi pria penyembah Tuhan. Maka dari itu sebuah rencana pun tercetus dalam pikiran namun belum berani kulaksanakan. Hingga pada hari itu terjadilah juga. Hari di mana aku tak dapat menahan perasaanku kepadanya, yang siapapun orangnya, tentu untuk membuat kelegaan dalam dada harus menyatakan perasaannya kepada orang yang disuka. Seperti itulah aku. Dan ya, malam itu aku akhirnya berani menyatakan perasaanku kepadanya, pun tentu dengan bantuan yang kunikmati bersama-sama anak-anak di sore harinya. Kata orang ketika mabuk, maka kejujuran akan mudah tercipta. Ternyata it's work. Awalnya aku sadar aku tak akan mendapat jawaban yang menyenangkan darinya. Namun setidaknya, sikap dan cara dia menolakku semakin membuatku terpesona akan sosoknya. Kak Doni, sungguh, andai rasa ini bisa kutahan, aku gak akan mungkin mengungkapkannya malam itu. Malam itu, setelah ia menolakku, awalnya aku ingin pulang. Tapi entah bisikan dari mana yang membuat sisi lainku keluar dan menyeruak hingga menguasai diri ini. Ku tak percaya ada pria yang bisa menolakku.
Aku yakin, maka dari keyakinan itulah aku memberanikan diri menggoda Kak Doni. Mau dia sudah berubah ke jalan yang benar kek, mau dia sedang galau efek karena ditinggal istrinya kek, aku nggak peduli. Namun yang namanya hal itulah tentu tak bisa diajak kompromi, benar? Semua pria yang memiliki tersebut tak akan menolak tawaran apa yang akan kuberikan kepadanya. Sekalipun itu Kak Doni. Dan ya, atas modal keberanian serta kuasa disertai pengaruh dalam diri, maka kuberanikan apapun yang telah terencana dalam kepala ini di kamar atas, lalu hanya memakai kemeja putih saja untuk setidaknya aku menghindari rasa dingin udara malam. Kulangkahkan kakiku menuju ke kamar Kak Doni. Sampai di mana kakak bisa bertahan? Sampai di mana kakak bisa bersembunyi di balik kata alim dengan waktu perubahan yang secepat itu, yang pada dasarnya memang suka bercocok tanam sama perempuan lain dulunya. Sedikit ku beri senyum seringai ketika aku berjalan menuju kamar Kak Doni. Bukannya memandang remeh, tapi kepercayaan diriku lah yang membuatku seperti ini.